Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slime Channel, channel tentang informasi seputar kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas kaitan dengan tugas tambahan guru yang diakui di Dapodik yang nanti akan direalisasikan melalui info GTK sebagai syarat untuk pencairan tunjangan profesi guru tahun 2025 ini. Nah, tugas tambahan ini didasarkan pada Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024. Seperti apa tugas tambahan yang dikehendaki sesuai dengan Dapodik yang terbaru ini? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate, teraktual, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, untuk tugas tambahan guru yang saat ini sedang disyaratkan melalui Dapodik yang terbaru tahun 2025 ini, yang nanti akan direalisasikan dan divalidasi melalui info GTK, ini sekarang masih mengacu menggunakan Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024, di mana ini perubahan dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya, sehingga sementara kita masih mengacu pada penggunaan tugas tambahan yang berasal dari Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024 ini. Nah, apa saja Bapak Ibu kita coba untuk bahas. Baik, dalam pasal 4 Bapak Ibu, ini kita langsung ambil ya Bapak Ibu kaitan dengan tugas tambahan. Sebelumnya tadi mengenai beban kerja guru, ini sudah kami rilis pada video sebelumnya kaitan dengan pemenuhan beban kerja guru berdasarkan Dapodik terbaru di tahun 2025. Silakan nanti Bapak Ibu scroll di channel kami, di halaman channel kami, kemudian silakan nanti Bapak Ibu simak video kaitan dengan pemenuhan beban kerja guru. Baik Bapak Ibu, pada pasal 4 untuk ayat 7, bahwa tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E, ini meliputi, saya review lagi Bapak Ibu, pada pasal 3 ayat 1 huruf E ini adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada guru pada satuan pendidikan induk ya. Yaitu meliputi apa? Wakil kepala sekolah atau wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian untuk SMK ya Bapak Ibu, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, atau pembelajaran industri ya, atau TEFA ya, teaching factory bisa. Kemudian pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, serta tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud huruf A sampai E. Huruf A sampai E. Nah, nanti huruf F ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya Bapak Ibu. Tetap di video ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok beban kerja guru ya. Oke, kita lanjut. Ini masih lanjutannya Bapak Ibu pada pasal 4 bahwa tugas tambahan untuk ayat 8, sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf A sampai D itu tadi, ini dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, Bapak Ibu, bahwa menjadi wakil kepala sekolah, kemudian menjadi kaprok, menjadi kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan pada administrasi pangkal atau sekolah induk. Jadi nanti Bapak Ibu akan diakui jamnya, ya equivalent jamnya,
jika Bapak Ibu melakukannya di sekolah induk. Tapi kalau Bapak Ibu menjabat atau melaksanakan tugas tambahan tersebut tetapi bukan di sekolah induk, maka Dapodik tidak akan membacanya dan tidak akan memvalidkan kaitan dengan ekuivalen jamnya. Kemudian ayat 9, tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat 7, ini ya Bapak Ibu ya. Huruf E dan F dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya, ini boleh di satuan administrasi pangkalnya dan atau di luar satuan administrasi pangkalnya. Ini apa? Yaitu menyelenggarakan pendidikan inklusif tadi atau terpadu. Nah, untuk huruf F ini nanti akan kita bahas setelah slide ini Bapak Ibu. Jadi semua bisa di sekolah induk kecuali untuk huruf E ini boleh di luar administrasi pangkalnya. Oke, yaitu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk pasal 5, tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 7 huruf A sampai D, ini ekuivalensinya adalah 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ekuivalensinya adalah 12 jam tatap muka per minggu, yaitu menjadi wakil kepala sekolah, kemudian kaprok, kepala program keahlian, kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain sebagainya. Ini adalah ekuivalensinya 12 jam. Atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan konseling yang untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Artinya, untuk memenuhi pembelajaran beban kerja 24 jam per minggu, maka ekuivalensi untuk tugas tambahan tersebut adalah 12 jam untuk guru mata pelajaran yang mengajar minimal 12 jam, dan untuk guru bimbingan konseling ini yang mengajar atau membimbing minimal 3 rombongan belajar. Jadi ini diekuivalensikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ayat 2, pasal 5, bahwa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 7 huruf E, ini diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu bagi guru pendidikan khusus. Ya, 6 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru yang melaksanakan pendidikan khusus atau inklusif untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan 4. Jadi 6 jam Bapak Ibu ya, melakukan penyelenggaraan pendidikan khusus atau inklusif. Kita lanjut. Untuk pasal 6, nah ini yang huruf E Bapak Ibu, tugas tambahan lain yang dimaksud pada pasal 4 ayat 7 huruf F ini meliputi wali kelas, pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, pembina eskul, kemudian koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, atau ketua bursa kerja khusus BKK ya, atau BKK Bapak Ibu untuk SMK, guru piket, ketua lembaga LSP P1, tim kerja pengelolaan kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, tutor, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini huruf F tadi ya Bapak Ibu ya, yang harus di sekolah induk. Oke, selain tugas tambahan dari wakil, kaprok, kemudian kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain sebagainya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjutan pasal 6, bahwa tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud huruf A, ayat 1 huruf A tersebut sampai G, ini dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Wali kelas, guru piket, dan lain sebagainya ini tidak boleh di sekolah lain Bapak Ibu, tapi harus di sekolah pangkal. Ini nanti akan terbaca di Dapodik melalui info GTK Bapak Ibu. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. Nah ini bisa dilakukan pemenuhan tatap muka berdasarkan tugas tambahan lainnya tadi Bapak Ibu. Tugas tambahan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam per minggu.
tatap muka ya, per minggu bagi guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu hanya boleh ditambahkan ekuivalensinya paling banyak 6 jam per minggu. Ayat 5, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh guru bimbingan konseling dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan bimbingan terhadap satu rombongan belajar per tahun. Artinya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan tugas tambahan ini bisa diekuivalensikan dari menjadi wali kelas dan lain sebagainya ini sebagai ekuivalensinya satu rombongan belajar per tahun. Bukan jam ya Bapak Ibu. Karena memang kalau untuk guru BK ini larinya ke rombongan belajar. Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1A sampai F ini, huruf K ini ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti ada Bapak Ibu Permendikbud ya, lampiran ini kaitan dengan ekuivalensi tugas tambahan lain seperti wali kelas dan lain sebagainya. Ini berapa jam kegiatan atau berapa jam tugas tambahan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian lanjutan pasal 6 Bapak Ibu di ayat 7 bahwa guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan konseling pada satuan administrasi pangkal. Nah ini boleh Bapak Ibu harus dipahami ya Bapak Ibu, kelanjutan dari pasal 6 ayat 7 ini, bahwa Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan maksimal 6 jam seperti wali kelas, pembina ekskul dan lain sebagainya, ini minimal mengajar 18 jam tatap muka dan 4 rombongan belajar bagi guru BK di satuan administrasi pangkal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menambah dari sekolah lain ya. Misalnya Bapak Ibu 12 jam hanya di sekolah pangkal 12 jam. Kemudian Bapak Ibu di sekolah lain mengajar 6 jam. Jadi 18 jam kemudian ada tugas tambahan 6 jam. Ini tidak diperbolehkan. Jadi mutlak 18 jam itu di sekolah pangkal. Oke ya, Bapak Ibu kita lanjut ayat 8 bahwa dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ini, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kalau tadi kita tidak perbolehkan karena ada tugas tambahan, sekarang jika tidak ada tugas tambahan, maka Bapak Ibu boleh mengajar di sekolah lain dengan catatan ini masih dalam satu zona. Artinya dalam satu daerah atau satu kabupaten. Jika dalam beda kabupaten atau di luar kabupaten biasanya tidak diakui Bapak Ibu. Ini yang menetapkan adalah Dinas Pendidikan. Jauh dekatnya ini Dinas Pendidikan yang meng-ACC, memvalidkan boleh atau tidak. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi tambahannya 18 jam boleh ditambah 6 jam dari sekolah lain. Ayat 9, guru yang mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada, penjelasan poin 8 ini Bapak Ibu, ayat 8. Bahwa pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan pangkalnya dan paling banyak tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Jadi pemahamannya begini Bapak Ibu, untuk poin 8 ini, jadi Bapak Ibu, ini boleh mengajar paling sedikit 12 jam, kemudian mendapat tugas tambahan 6 jam, dan kurangnya adalah dari sekolah lain yang paling banyak ya 6 jam tatap muka dari sekolah lain dalam satu zona ya Bapak Ibu. Jadi Bapak misalnya saya mengajar hanya 12 jam karena kebutuhan untuk Info GTK itu sertifikasi adalah 24 jam,
maka saya mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas, pembina eskul, guru piket dan lain sebagainya itu 6 jam. Kemudian masih kurang 6 jam, maka saya boleh mengajar di sekolah lain hanya 6 jam. Jadi kekurangannya 6 jam ini bisa ditambahkan dari sekolah lain yang totalnya menjadi 24 jam yang nanti akan terbaca di info GTK Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Oh, selesai Bapak Ibu. Mungkin dari kaitan dengan pemahaman-pemahaman yang ada dalam perubahan Permendikbud ya mengenai tugas tambahan ini, mungkin Bapak Ibu masih menunggu kaitan dengan pembaharuan tugas tambahan yang terbaru tahun 2025. Bisa jadi nanti ada perubahan kaitan dengan jam dan lain sebagainya, atau tugas tambahan yang ekuivalensinya mungkin ada perubahan tidak sesuai dengan yang tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak tertinggal kaitan dengan video-video yang kami rilis di Mr. Slam Channel. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.